Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Coba berdiri. Ya, silakan dulu. Peralatannya dikeluarkan, buku, HP-nya. Siapa? Tutup kelas, silakan pimpin doa. Saya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kelas, ada yang tidak masuk? Hadir semua, Pak. Ada semua ya. Baik, anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi pelajaran PPKN ya. Kita akan membahas terkait dengan Pancasila. Sebelumnya pas SMP atau MTS pernah belajar Pancasila? Apa nggak Pancasila? Apa ya? Pak. Tetes boleh? Boleh. Oke, dari cewek atau cowok? Cewek. Ada yang nyindir, silakan. Siapa? Oke, silakan, Mbak Ili. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Benar ya. Jadi Pancasila ada 5 Sila. Nah, saya ada pertanyaan nih untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, apa yang terjadi dengan keberagaman di Indonesia jika tidak ada Pancasila? Apakah keberagaman itu tetap ada atau tidak ada? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, karena akan fokus masing-masing kepada budaya masing-masing, tidak menghargai keberagaman di Indonesia. Karena tujuan Pancasila itu salah satunya adalah menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, apakah bangsa ini akan tetap eksis? Iya. Tidak, ya. Nah, tujuan lain dari Pancasila adalah sebagai dasar negara agar di mata negara yang lain di dunia ini kita lebih dihargai, lebih populer. Artinya, oh, negara Indonesia itu punya loh dasar negara, ini loh acuannya, pandangan hidupnya dan sebagainya. Begitupun dengan yang nomor 3, apakah masyarakat akan tetap rukun? Tidak. Jadi kalau tidak ada Pancasila, tidak ada dasar negara di suatu negara, tidak akan ada kerukunan. Contoh kata seperti ini, di Indonesia ada beberapa agama, tapi karena tidak ada Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup, mereka akan fokus kepada agama masing-masing. Pada akhirnya mereka tidak akan mengerti apa itu toleransi, tidak akan menghargai agama yang lain. Nanti timbul perpecahan dan anarkis dan sebagainya. Ya. Nah, anak sekalian, pada pelajaran ini kita memiliki tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Saya ulang, menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pembelajaran ini juga saya akan menggunakan beberapa asesmen. Asesmen itu adalah penilaian, ya. Ada asesmen diagnostik non kognitif, ya. Ini biasanya dilaksanakan di awal. Gunanya apa? Untuk mengetahui anak itu minat, bakat, dan daya belajarnya gimana sih? Karena tiap anak kadang-kala ada yang berbeda, ada yang sama, ya. Yang kedua, ada asesmen formatif. Jadi nanti ada tugas kelompok diskusi. Saya akan pilih kepada kalian untuk mengetahui pemahaman kalian bagaimana, keterlibatan kalian dalam kelompok tersebut. Itu digunakan asesmen formatif. Lanjut, yang ketiga ada asesmen sumatif. Ya, asesmen sumatif ini biasanya dilaksanakan
di akhir pembelajaran atau enggak di akhir bab kalau tidak cukup waktunya, ya. Nah, kita akan lakukan diagnosis awal atau lakukan asesmen awal. Silakan kalian buka link yang sudah saya share di grup, ya. Di link Aku Pintar ID. Silakan diisi, dijawab pertanyaannya. Yang belum punya linknya boleh scan di atas. Setelah mengetahui minat dan gaya belajar kalian, isi link ini. Linknya juga sudah saya share di grup, ya. Untuk mengumpulkan minat bakat kalian itu seperti apa sih? Silakan diisi linknya, ya. Yang belum dapat linknya ini boleh di scan, silakan. Kita tunjukkan hasilnya, coba. Oke, 8 anak sudah mengisi bahwasanya gaya belajar dia adalah visual. Oke. Nah, dari 12 anak sudah mengisi 10 anak. Minat dan gaya belajar mereka adalah atau kalian adalah visual. Jadi dari kalian ini rata-rata adalah gaya belajarnya visual. Ada auditori, ada estetik. Saya jelaskan secara singkat. Jadi gaya belajar visual ini adalah dia suka dengan tontonan atau dengan video, gambar dan sebagainya, itu visual. Sedangkan auditori dia lebih suka mendengarkan baik dari guru ceramah atau guru menjelaskan pelajaran dan sebagainya. Kinestetik ini adalah sifat atau gaya belajar yang lebih suka terhadap aksi. Jadi anaknya lebih suka berinteraksi atau melakukan suatu hal, itu kinestetik. Oke, ternyata dari 12 anak semuanya adalah visual. Rata-rata sukanya visual. Baiklah, kita kembali ke pelajaran. Kalian udah melakukan asesmen awal nih, ya kan? Udah tahu, Pak Guru, Mas Wadi sudah tahu. Tuh gaya pelajaran anak saya rata-rata lebih suka yang apa tadi? Visual. Oke, sebelum masuk pelajaran, biar suasana itu cair, kalian tidak mengantuk, apalagi sudah siang-siang banget ya. Kita akan lakukan ice breaking, bukan es krim ya, ice breaking ya. Oke, sebelum ice breaking, coba semangat pagi. Oke, kita akan lakukan ice breaking dengan tepuk tangan berdasarkan angka yang saya sebutkan ya. Jadi kalau misalnya saya sebut angka 2, kalian tepuk tangannya 2 kali. Saya sebut angka 1, kalian tepuk tangannya 1 kali. Bisa kita mulai? Bisa. Ayo kita coba. 2, 1, 3, 1. Coba tepuk pramuka. Berarti ada yang lupa ya tepuk pramuka ya. Atau kita ulang sekali lagi? Oke, coba kita ulang sekali lagi. Tepuk pramuka. Oke, ya. Udah kembali ya, udah mulai ramai, udah bagus. Baik, anak-anak, kita masuk pembelajaran inti. Saya rasa semuanya sudah semangat, ya. Nah, pada tahap pembelajaran inti untuk jawab, perhatikan gambar di atas. Pernah lihat gambar ini? Pernah ya? Ini adalah tokoh-tokoh yang sangat penting, adalah tokoh-tokoh pendiri daripada bangsa dan negara kita. Nah, saya akan minta satu perwakilan dari perempuan, satu dari laki-laki untuk menyebutkan siapa saja sih tokoh yang ada di atas ini. Kita mulai dari yang cowok atau yang cewek? Oke, cowok ya. Silakan yang cowok, ada yang mau juga tidak bisa tunjuk. Anda boleh. Silakan, Anda dari mana? Dari atas, Pak.
Ya, ada seperti tiga dan dia cewek tiga. Dari atas berarti siapa? Soekarno, Soekarno, Haji Agus Salim, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo. Yang cewek silakan siapa? Oh ya, Adina. Yang ketiga ada Muhammad Yamin. Tiga tempat. Empat. Muhammad Yamin. Lima Suekomo. Lima Supomo. Enam Muhammad Hatta. Enam Muhammad. Hatta. Nah, benar ya? Ini saya tunjukkan. Ini ya. Tokoh-tokoh bangsa searah jam dari atas adalah dari atas Pak Soekarno, ke samping Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Supomo dan Muhammad Hatta. Di keenam tokoh ini nantinya ada tiga orang yang menyalurkan pendapat untuk perancangan Pancasila. Siapa? Soekarno. Muhammad Yamin. Pak Soekarno. Ya, jadi orangnya yang mana? Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo. Ya, harus tahu bentuknya. Oh, yang mengusulkan rancangan Pancasila siapa aja sih? Itu orang-orangnya. Tiga. Oke, sebelum masuk pembelajaran kita lanjut, saya akan lakukan asesmen normatif awal. Kalian akan saya minta untuk mengisi TIK, ya. Tik. Ini ada lembar kerja siswa, lengkap ini. Kalian isi. Di sini ada tiga kolom. Kolom 1, 2, dan 3. Kolom 1, 2 kalian isi di sekarang sebelum pembelajaran. Kolom ketiga kalian isi di akhir pembelajaran. Kolom ke-1 itu terkait saya tahu. Ya, cara isinya bagaimana? Keterangannya di sini. Peserta didik menuliskan apa yang kalian ketahui tentang gagasan para tokoh yang disampaikan dalam sidang pertama. Lanjut. Kolom kedua saya ingin tahu. Peserta didik menuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dari materi tentang gagasan para tokoh tersebut. Nah, yang ketiga saya telah ketahui itu diisi setelah pembelajaran, artinya apa yang kalian dapatkan di pembelajaran hal baru itu, ya, paham ya? Oke, saya bagikan. Oke, silakan diisi dulu sampai kolom 1 dan 2. Sudah selesai? Sudah? Oke. Anak-anak sekalian, saya sedikit menjelaskan terkait daripada kelahiran Pancasila. Ya, ini ada penjelasan singkat. Perhatian di sini. Kelahiran Pancasila, asal usul dan perumusan dasar negara Indonesia.
Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia, bukan sekedar daftar frasa. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan yang agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan. Dilestarikan ini apa ya? Dijaga, ya. Itu kalau tapi kalau dilestarikan artinya dijaga. Nah, kemudian dipraktikkan artinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Latar belakang sejarah. Para pendiri bangsa terutama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial. Apa itu kolonial? Penjajah. Setelah perkembangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil, dan sukses bagi Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI, tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang, jadi BPUPKI ini didirikan oleh Jepang. Pada tanggal 29 April 1945. 29 April 1945. Ini adalah untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Nah, pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila masih berlaku hingga saat ini dan menjadi landasan bagi pertumbuhan bangsa Indonesia. 5 sila Pancasila. Titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. 5 prinsip yang dikemukakannya menjadi model bagi Pancasila sebagai yang berlaku, bagaimana yang berlaku pada saat ini sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setiap proses memiliki hakikat yang sama meskipun urutannya berbeda-beda. Berikut adalah 5 yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang maha esa. Setelah rapat pertama BPUPKI, dibentuklah namanya Panitia 9, di mana fungsinya adalah untuk membuat piagam Jakarta atau yang dikenal saudara dengan Pancasila. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, Panitia 9 memegang peranan penting berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat dari para anggotanya. Lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku saat ini. Ya, jadi undang-undang yang kalian baca saat upacara atau di mana kalian ada upacara, undang-undang itu yang bikin adalah Panitia 9. Perubahan Piagam Jakarta, perubahan rumusan sila pertama. Jadi sila pertama Pancasila itu berubah, yang awalnya lain menjadi yang lainnya. Itu karena suatu sebab, yang mana jadinya adalah ketuhanan yang maha esa. Ini merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Putusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa
memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Mengingat waktu itu sila pertama Pancasila hanya fokus kepada satu agama, yaitu agama Islam. Padahal di Indonesia ada beberapa agama. Maka digantinya menjadi Tuhan yang Maha Esa, ini merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Pengesahan Pancasila setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Lanjut pada tanggal 18 Agustus 1945, maka disahkanlah Pancasila sebagai dasar negara. Oleh siapa? Oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PKI. Jadi yang mengesahkan Pancasila adalah sebagai dasar negara adalah PKI. Sedikit kita agak ke depan, agak mundur ke belakang maksudnya. PKI dibentuk pada tanggal berapa? 29 April 1945. Oleh siapa? Pemerintah Jepang. Lanjut, hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Proklamasi kemerdekaan tanggal 1945. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945. Oleh siapa? PKI. Kepanjangannya? Ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, itu sedikit penjelasan singkat terkait lahirnya Pancasila. Anak-anak sekalian, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, karena nantinya kita akan ada diskusi kelompok, silakan duduk dulu kelompoknya. Atau gini aja, yang cowok ini satu tim, satu kelompok, yang putri ini saya bagi menjadi 2 kelompok, ya. Ada yang mau bergeser atau kita bikin per-empat? Ya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ketuanya siapa? Dari laki-laki. Kelompok 1, siapa ketuanya? Anda. Oke, yang kelompok 2, Adinda. Kelompok 3, Laili. Oke, kita punya 3 topik diskusi, ya. Yang pertama menjelaskan proses pembentukan BPUPKI, ya, ini sedikit kurang artinya PKI. Memahami pokok-pokok pikiran Muhammad Yamin Supomo Insinyur Soekarno tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Yang kurang ternyata. Nanti saya revisi. Yang ketiga menganalisis cara pandang Panitia 9 terhadap perubahan sila pertama Piagam Jakarta dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Ini saya bagi karena ada 3 topik, kalian juga ada 3 kelompok. Maka kelompok 1 membahas topik 1, kelompok 2 membahas topik 2, kelompok 3 membahas topik 3. Nah, untuk referensi, kalian bisa menggunakan website atau cari di Google, gunakan HP kalian, cari referensinya untuk membahas topikmu, untuk menganalisisnya. Atau kalian bisa juga menonton video YouTube. Ini linknya sudah saya share di grup juga. Atau bisa kalian scan bagi yang belum dapat, ya. Silakan lakukan diskusi kelompok masing-masing. Nah, tadi kelompok 1 terkait proses pembentukan BPUPKI, berarti bahas tentang tadi siapa yang bentuk, anggarannya, dan berapa, ya kan, bisa berapa, dari berapa, ya, pelaksananya di mana? Pertama, ya. Atau berapa rapat pertama harus dari awal. Yang kedua, memahami pokok pikiran, ya. Jadi kalian dari tahu dulu mengerti
Apa yang diungkapkan? Agama apa? Saudara apa? Ya. Yang ketiga, perubahan sila pertama. Ya, jadi cari tahu sila pertama itu sebelum diubah apa, kemudian berubah menjadi apa. Nah, nanti alasannya apa? Ya, silakan boleh ditulis di kertas untuk analisisnya atau di HP nanti maju presentasi.
Pak, ini majunya per kelompok. maksudnya dari komputer dulu. Ya. Oh, Sudah. Mana sila pertama? Sila pertama dulu. Oh iya. Kalau semua sudah siap, bilang ya. Nanti kelompok maju untuk presentasi. Atau enggak 5 menit lagi kita presentasi.
sudah. Sudah itu. Nomor 2. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Mulai dari nomor berapa? Nomor 1. 2. Satu Ya, belum ya. Iya Pak. Silakan kelompok 1 ke depan. Disimak ya. Nanti tiap kelompok tadi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI. Proses pembentukan BPUPKI dimulai dari keadaan Jepang yang semakin mendesak di Perang Kedua sejak akhir 1944. Jepang pun tampak akan kalah setelah dihancurkan oleh sekutu di Pasifik. Bukan rencana pembentukan BPUPKI. Pengumuman ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945. Jumlah anggotanya adalah 70 dan terbagi atas 8 orang Jepang dan 62 orang Indonesia. Ketua BPUPKI adalah Iman Yodi Negra. Sedangkan ketua muda BPUPKI adalah dari bangsa Jepang yang menjabat sebagai Stephen Bebon. Itu di Bansel. Lalu ada juga kepala sekretariat BPUPKI yang bernama RT Suroso dan dibantu RAG Liga dan Liga Masuda. Pemerintahan Jepang menyatakan bahwa tujuan BPUPKI adalah untuk menyusun segala hal yang diperlukan agar Indonesia bisa merdeka. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, sidang kedua pada tanggal 17 Juli 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan di gedung Chow Sang-i atau yang bisa disebut sekarang gedung Pancasila. Ya, segitu penjelasan dan presentasi dari kelompok 1. Sekian dan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kalian ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari kelompok mana dulu yang mau bertanya? Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ali Nuraisyah. Silakan bertanya. Apa tujuan utama dari BPUPKI? Apa? Ini mau ditampung dulu atau langsung jawab? Langsung dijawab. Langsung jawab. Apa tujuan utama dari BPUPKI? Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tadi tujuan utama dari BPUPKI adalah melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dan usaha rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Ya, itu jawaban dari saya. Ada lagi yang bertanya? Dari kelompok 1. Jinda. Nomor 1. Nomor 2. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Dari hasil sidang yang pertama, apa hasil yang dihasilkan dari sidang BPUPKI yang pertama? Hasil sidang pertama BPUPKI. Silakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menyepakati dasar negara yang telah digunakan adalah Pancasila. Sudah. Itu jawaban dari saya. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Sudah. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Sama-sama. Oke, stop situ dulu. Jadi kita akan menarik kesimpulan. Ya. Pada topik pertama terkait pembentukan BPUPKI. Di mana dibentuk pada tanggal berapa? 29 April 1945. Ada berapa anggotanya? 70 yang terbagi atas
dilaksanakan di mana? Di gedung Nusantara. Kalau sekarang namanya gedung Pancasila. Nah, perhatikan gambar di atas. Ini adalah Dena saat mereka rapat sidang BPU pertama. Bentuknya seperti ini. Ya. Jadi ada 70 orang dalam ruangan, isinya ini, daftar namanya ini, ya kan? Di mana yang duduk depan ketua muda. Ketuanya siapa tadi? KRT Rajiman Hideo nih. Ya. Terus ketua mudanya yang pertama adalah siapa? Kibamase Sio. Dan yang ketiga atau ketua muda yang duduk di samping ini itu adalah Suro. Ya. Kemudian yang lain-lain ini adalah anggota, ya, anggota peserta. Ada yang tahu Pak Soekarno duduknya di mana? Di nomor 1. Ya. Nanti kalian sambil browsing boleh dengan tempat duduk saat sidang pertama BPPKI. Kalian akan lihat, oh nomor 1 itu Pak Soekarno, kedua itu Muhammad Yamin, dan seterusnya. Ya. Nah di sini kita ketahui bahwasanya ada 8 orang Jepang. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Jangan kayak kurang makan tuh. Semangatnya apa? Jangan karena siang jadi loyo. Nah, semangat pagi. Lanjut, kelompok 2. Dengan topik. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 di mana di sini kami akan mempresentasikan sebuah topik mengenai pemahaman pokok-pokok pikiran Muhammad Yamin Subomo dan Soekarno dalam merumuskan Pancasila, yang dimana dalam ketiga pokok tersebut memiliki peran yang sangat penting karena memiliki fondasi dari nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Ketiga tokoh ini memberikan gagasan yang beragam namun saling melengkapi dalam menentukan dasar negara yang pada akhirnya melahirkan Pancasila seperti yang kita kenal sekarang. Berikut adalah usulan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin Subomo dan Soekarno di dalam sidang BPUPKI terkait perumusan Pancasila. Yang pertama, Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Yamin menyampaikan usulan mengenai 5 prinsip dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. 5 usulan pokok dari Yamin adalah: 1. Peri kebangsaan, menekankan pentingnya kesatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, peri kemanusiaan, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati hak asasi. Yang ketiga, peri ketuhanan, menegaskan perlunya keyakinan dan keberadaan Tuhan dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, peri kerakyatan, mengedepankan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesejahteraan rakyat, menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Yamin juga memberikan naskah usulan tertulis yang sedikit berbeda, tetapi secara garis besar mencakup nilai serupa. Yang kedua, Subomo, 31 Mei 1945. Subomo menyarankan bentuk negara yang berbasis pada negara integralistik. Ia tidak mengusulkan Pancasila secara eksplisit, tetapi ia menekankan: yang pertama, negara harus mencerminkan persatuan yang integral, di mana pemerintah dan rakyat merupakan satu kesatuan. Yang kedua, negara tidak hanya sebagai alat individu atau golongan, tetapi sebagai satu kesatuan untuk seluruh rakyat. Yang ketiga, nilai kebersamaan dan gotong royong perlu menjadi landasan negara agar tercipta kesejahteraan bersama. Yang keempat, Subomo menolak konsep negara liberal dan individualistis serta mengedepankan solidaritas sosial. Selanjutnya yang ketiga, Soekarno, pada tanggal 1 Juni 1945. Mereka
Karno menyampaikan usulannya dalam pidato yang terkenal dengan sebutan lahirnya Pancasila. 5 prinsip yang ia ajukan adalah: pertama, kebangsaan Indonesia, menegaskan pentingnya semangat nasionalisme. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan, menekankan nilai kemanusiaan dan kerjasama internasional. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi, mengedepankan demokrasi dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah. Yang keempat, kesejahteraan sosial, mengedepankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan, mengedepankan ketuhanan dengan rasa toleransi, menghormati semua agama. Baik dari ketiga tokoh tersebut bisa dilihat bahwa meskipun gagasan mereka berbeda, ada persamaan yang kuat dalam tujuan, yaitu mewujudkan bangsa yang bersatu, adil dan sejahtera. Memahami pandangan mereka membantu kita melihat Pancasila sebagai cerminan keanekaragaman dan persatuan, serta mengingatkan pentingnya menjaga kehidupan bangsa dengan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian presentasi dari kami. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1, kelompok 3. Bukan. Coba. Oke, sebentar. Ini kita tunggu. Satu silakan boleh. Saya tampilkan topiknya apa. Atau disuruh jelaskan ulang. Kalau kurang paham, suruh jelaskan ulang aja. Kenapa malu? Sekan. Saya. Silakan, Putri. Apa yang dimaksud dengan konsep Trisila oleh Soekarno? Trisila. Apa yang dimaksud dengan konsep Trisila? Mau ditampung atau langsung jawab? Tampung. Siapa lagi? Langsung jawab. Oke, langsung dijawab. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Konsep Trisila dalam BPUPKI adalah usulan dasar negara yang diungkapkan oleh R. Soekarno pada pidatonya pada 1 Juni 1945. Trisila terdiri dari 3 hal, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Oke. Ada yang lain? Atau ada yang mau berpendapat? Tidak ada? Cukup? Cukup ya? Oke. Sekian kami tutup. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tarik kesimpulan dulu, ya. Jadi saya bantu tarik kesimpulan. Nah, ini namanya infografis, ya. Kalau kalian tidak tahu infografis itu apa, ini. Nah, orang-orang visual biasanya suka hal-hal yang seperti ini. Selain dia lebih ringkas untuk membaca suatu materi, juga asik karena ada gambar tambahan dan sebagainya. Ini namanya infografis. Nah, ya kan? 3 tokoh penerus, 3 tokoh perumus Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan oleh para tokoh nasional melalui sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Percepatan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Berikut profil daripada 3 orang tersebut. Yang pertama adalah siapa? Muhammad Yani. Beliau lahir di Sakwalunto, Sumatera Barat. Jadi beliau adalah orang Sumatera. Pada tanggal 24 Agustus 1903, beliau meninggal wafat pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Beliau adalah perintis gerakan pemuda John Sumatera. Jadi John itu adalah pemuda Sumatera, pencetus Sumpah Pemuda, ketua John Sumatera, Bon, artinya dia adalah ketuanya. Makanya kemarin kita baru sempat memperingati juga Hari Sumpah Pemuda.
Dia juga termasuk Ketua Indonesia Muda dan Ketua Dewan Pengawas LKPN Antara. Beliau mengusulkan 5 dasar. Yang pertama adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Yang kedua adalah Dr. Supomo, lahir di Sukoharjo. Ada orang Sukoharjo ini? Orang Jawa ada? Dari Jawa sini? Jawa Tengah pada 22 Januari 1903. Hampir sama ya, ya, beda bulan. Ya. Beliau wafat di Jakarta tanggal 12 September 1958. Beliau adalah Menteri Kehakiman pertama Republik Indonesia, Presiden Universitas Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Britania Raya. Usulannya adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Itu pada tanggal 31 Mei. Yang terakhir atau yang ketiga adalah Insinyur Soekarno, lahir di Surabaya, Jawa Timur, tanggal 6 Juni 1901. Beliau wafat di Jakarta 21 Juni 1970. Ini adalah presiden pertama kita. Beliau adalah proklamator kemerdekaan RI, pelopor gerakan non-blok, pencetus nama dasar negara kita adalah Pancasila. Usulannya adalah nasionalisme, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, keadilan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berbudayaan. Adapun Pancasila yang sekarang kita pakai ada di atas: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya masing-masing. Oke, berikan aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menganalisis secara gamblang panitia 9 terhadap perubahan sila pertama Piagam Jakarta dalam pengurusan Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana cara pandang panitia 9 terhadap perubahan Piagam Jakarta? Secara umum, kelompok panitia 9 mempunyai pandangan positif terhadap perubahan Piagam Jakarta, yaitu mereka ingin menjunjung tinggi dan kemerdekaan yang dibuat oleh para pahlawan kemerdekaan, dan mereka memandang perubahan itu perlu untuk masa depan Indonesia. Bunyi sila pertama sebelum diganti, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi makhluk sebelumnya. Lantas, apa alasan perubahan sila ke-1? Rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Alasan sila ke-1 dasar negara di Piagam Jakarta diubah adalah untuk persatuan serta kesatuan bangsa Indonesia. Sebelumnya, sila pertama Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi beberapa penghuni. Setelah perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalimat itu mencerminkan bahwa Indonesia memiliki toleransi antar umat beragama. Setelah mengalami perubahan, Piagam Jakarta berubah menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada pertanyaan? Silakan. Usul dari kelompok 2. Apa alasan utama dari perubahan sila pertama dalam urusan dasar negara?
Kebijakan Jakarta. Kebijakan Jakarta. Jawaban pertanyaan dari kelompok 2, alasan utama perubahan sila pertama dalam perumusan dasar negara dari Piagam Jakarta adalah untuk memastikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan membuka bunyi sila dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Para tokoh dalam panitia 9 ingin menegaskan pentingnya toleransi dan menghormati keberagaman agama di Indonesia. Apa bunyi sila pertama sebelumnya? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sejarah perubahan sila pertama Pancasila. Ya. Jadi usulan. Nah, kalau kita lihat namanya Bapak Presiden kita, itu kan ada HC. Sekarang pernah dengar nggak HC ini? Yang kemarin Raja Ahmad dapat HC. Nah, dengar? Benar. Tahu apa dong? Honoris? C apa? Coba HC. Kenapa ada orang di depan namanya HC? Honoris Causa. Konsul. Honoris Causa. Atau orang yang tidak mendapatkan titel dari suatu perguruan karena pemberian atas jasanya. Ya, jadi orang yang mendapatkan titel meskipun dia tidak sekolah, tapi dia dapat yang kemarin agama dapat apa? Apa dia? Nah, apa? Titel apa yang didapatkan? Nah, coba cari titel. Nabi Ahmad dapatkan apa? Dokter atau apa? Doktor. Cari dulu. Bukan, nama terbarunya Raja Ahmad apa? Nama terbarunya Raja Ahmad. Cari coba. Jadi dokter. Honoris Causa. Ya. Jadi itu adalah gelar dokter yang diberikan atas penghargaan jasanya. Nah, di sini pun Bapak Presiden kita juga mendapatkan dokter daripada honoris causa juga. Beliau pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan Pancasila dengan sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini. Bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan ini mengakomodasi aspirasi umat Islam. Artinya hanya berpokok kepada satu agama. Kemudian banyak nih kalangan yang protes. Di Indonesia kan banyak beberapa agama, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ya kan? Nah, maka diubahlah Piagam Jakarta itu pada sila 1 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi rumusan Pancasila. Sila pertama dirumuskan sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945 diubah rumusan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
ini untuk menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Alasan perubahannya dilakukan atas dasar kesepakatan untuk mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia dan demi menjaga persatuan bangsa yang baru merdeka. Karena kalau cuma fokus untuk agama Islam, nanti tetap ada namanya perpecahan agama. Karena yang negara yang agamanya tidak termasuk nanti akan protes, berarti saya tidak dianggap dan sebagainya. Pengaruh perubahannya, perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu memperkuat semangat toleransi antar umat beragama dan menjaga keharmonisan sosial di Indonesia yang pluralistik. Ya, jadi itu ya. Sekarang depannya, kenapa harus diubah dan kenapa harus menggunakan ketuhanan yang Maha Esa? Intinya tahu bahwasanya sila pertama itu adalah pernah berubah. Ya. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Silakan duduk kembali. Tadi yang bertanya Husnul sama Nanda ya? Oke, baik. Anak sekalian, kita tarik kesimpulan terkait rumusan Pancasila. Di mana dalam rumusan ini terdapat 3 tokoh penting yang merumuskan. Panitianya pastinya adalah panitia BPUPKI, panitia 9 sampai PPKI. Jadi ada 3 panitia yang berperan dalam rumusan Pancasila, bahkan menjadi sampai dasar negara. Ada 3 tokoh yang mengusulkan terkait daripada isi daripada Pancasila atau piagam Jakarta. Siapa saja tokoh tersebut? Y.R. Soekarno, Muhammad Yamin, Dr. Supomo. Ya, 3 orang ini yang berpendapat atau mengusulkan isi Pancasila ini. Nah, tadi kembali ke panitia. Ada 3 panitia. Ya, ingat Bapak ini sekaligus ilmu sampai ke depan ya. Takutnya nanti pas kelas 2 ditanya lagi, kelas 3 ditanya lagi. Pertama, panitia yang pertama adalah BPUPKI, di mana ini dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal berapa? 29 April 1945. Nggak boleh lupa dong, ya, pastinya. Ya, saya ulang. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29. BPUPKI pertama mengadakan sidang pertama pada tanggal berapa? 29 Mei sampai tanggal 1 Juni. Di mana? Gedung Cosakti atau sekarang namanya adalah Gedung Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI dibentuk namanya panitia 9. Ya, kita refresh lagi dan saya ulang lagi. Kita ulang-ulang terus nanti ya, kita balik lagi ingatkan harus hafal. Ini sekaligus ilmu nih buat kalian. Saya tahu baru kan kalian dengar ini kan. Padahal biasanya kalian pelajari harusnya ini. Oke. Di gedung Trisakti atau sekarang adalah gedung Pancasila. Lanjut. Setelah itu dirumuskan bahwasanya hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Jadi lahirnya Pancasila 1 Juni. Saya ingat-ingat lagi nih, ya, BPUPKI, saya pernah ya, BPUPKI dibentuk pemerintah Jepang.
tanggal 29 April. Karena tahunnya sama, kita rangkai di tahunnya. Saya ulang, BPUPKI dibentuk pemerintah Jepang tanggal 29 April. Lanjut, BPUPKI beranggotakan 70 orang, 62 dari Indonesia, 8 orang dari Jepang. Dia sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, ya, di gedung Trisakti atau sekarang gedung Pancasila. Ya. Kemudian setelah sidang pertama dibentuk namanya panitia 9, di mana panitia 9 ini gunanya untuk merumuskan dasar negara kita atau Piagam Jakarta. Nah, Pancasila diresmikan hari lahirnya 1 Juni. Ya. Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Kemudian proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. 18 Agustus, sehari setelah proklamasi, disahkan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh siapa? Kepanjangannya? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, ya udah, banyak nih saya ulang. Nanti saya tanya satu-satu kalian. Oke. Terus ada perubahan pada Pancasila, yaitu sila 1. Di mana yang awalnya sila 1 berbunyi apa? Ketuhanan. Nah, benar. Ulangi. Ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita ulang lagi atau sudah tahu? Tahu. Terakhir, ya. Kita ulang sama-sama coba dulu, ya. Nanti saya tanya satu dari cewek, satu dari cowok. Ini kebetulan, ya kebetulan saya tanya. Karena biar jadi ilmu buat kalian. Oke, kita ulang sama-sama. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara sejarahnya adalah dimulai dari ada 3 panitia yang terlibat, ya kan? Ada 3 tokoh yang mengusulkan, ya, tokoh orang ya, bukan tokoh bangunan, ya. Nanti dikira tokoh selontong. Ya. Oke, pertama adalah panitia itu namanya panitia BPUPKI dengan kepanjangan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Negara Indonesia. Oke, ini ada bahasa Jepangnya sebenarnya. Kalian tahu? Dokuritsu. Silakan dicari. Saya kasih dulunya aja. Bahasa Jepang, begitu pun PPKI nanti. Dokuritsu Junbi Shosakai. Kalau PPKI? Dokuritsu Junbi Inkai. Yang bedanya apa? Inkai sama Chosa. Harus tahu ya. Chosakai PPKI, yang Inkai PPKI. Oke, kembali ke BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah kasih lengkap. Pemerintah Jepang. Ada tanggal? Bagus. 29 April 1945. Sidang pertamanya di mana? Gedung Saking. Ya. Atau sekarang namanya berapa? 5.
29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berapa anggotanya? 70. Dengan 62 dari Indonesia, 8 dari Singapura. Oke, hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah PPKI lakukan sidang pertama, dibentuk namanya panitia 9. Ya, untuk merumuskan piagam Jakarta. Lanjut, ada namanya Hari Proklamasi di tanggal 17. Terus disahkannya Pancasila sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 oleh siapa yang kepanjangannya atau bahasa Jepangnya itu Juni ya Chosake gitu ya udah apa ya ilmu baru kan untuk kalian ya. Guru PKN ini siapa guru PKN? Sorry. Oke, memang kadang-kala saya di pas SMP, jangan di SMP Pak Sardi. Oke, sebelum kita ke bagian penutup, yang tadi yang terikat kasih selesai. Yang terikat. Ya. Yang masih lain. Ya, itu semua selesai. Jangan terlalu dulu. Nanti itu saya nilai. Ya. Oke, Pak. Ada.
Bergerak. 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 Sudah semua? Nah, masih ada waktu 5 menit kok. Nanti 10 menitnya silakan kalau sudah dikumpul. Nah, kok materi dari pembelajarannya baik. Nanti pembelajarannya dulu. Ada topik. Habis. Oke.
Tidak harus perlu baik-baik. Makanya ini. Sudah, terus semua? Nah, Ayo belum? Pak? sudah. Baik, untuk kegiatan penutup, kira-kira untuk pelajaran hari ini ada yang ditanyakan nggak? Sudah cukup paham? Sudah. Oke, saya akan menanyakan beberapa hal. Ya, ada pertanyaan namanya refleksi. Ya. Pertanyaan refleksi pertama, mampu menjelaskan proses pembentukan BPUPKI? Ya atau tidak? Ya, topik satu tadi, topik satu. Ya, berarti udah bisa ya. Yang kedua, mampu memahami pokok-pokok pikiran Muhammad Yamin, Dr. Supomo, Insinyur Soekarno tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang pertama BPUPKI. Ya atau tidak? Ya. Yang ketiga, terakhir, mampu menganalisis secara pandang Majelis 9 terhadap perubahan sila pertama Piagam Jakarta. Ya atau tidak? Ya. Oke, anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini terkait rumusan Pancasila sebagai dasar negara itu sudah selesai. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kedudukan Pancasila. Jadi udah tahu nih dari perumusan Pancasila, lahirnya Pancasila, siapa yang mengusulkan, diresmikannya Pancasila sebagai dasar negara, udah tahu nih. Nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kedudukan Pancasila. Di sini kalian juga udah pada ngisi. Oh, contoh ada si A. Ini aja nih, salah satu contohnya, mau sebut nama ya. Saya tahu. Jadi yang dia tahu, Pancasila adalah dasar negara. Yang membuat Pancasila ada 3 tokoh, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Ini sama dengan siswa lainnya. Dia tulis, saya tahu pendiri Pancasila. Oh, pendiri Pancasila udah tahu. Awalnya gitu. Saya ingin tahu. Saya menjadi lebih paham tentang apa saja usulan-usulan yang disampaikan oleh para tokoh tersebut. Saya ingin tahu apa itu Pancasila. Terus saya telah ketahui bahwasanya BPUPKI dan sejarah-sejarahnya saya sudah tahu, tanggalnya, terbentuknya, juga orang-orangnya ada berapa dan sebagainya. Ya, itu adalah hal-hal baru yang kalian dapat pada materi ini. Baik, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya pikir untuk pembelajaran hari ini cukup. Ya, kita akan berdoa. Sebelum berdoa, kita mungkin harus yel-yel es breaking dulu, ya? Atau es krim dulu. Ya. Coba mana suaranya? Semangat pagi. Oke, kita ubah es breakingnya, jangan tepuk tangan
Pegang tadi tangan. Kita nyanyi, ya. Nyanyi apa? Lagu nasional kita 17 Agustus, boleh? Boleh. Boleh. Kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama air masih di kandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Said. Sebelum berdoa, satu lagi, beresin dulu alatnya. Silakan buku, HP-nya diberesin. Begitu pun yang Pak Suami. Nanti pulang gak usah nyanyi sayonara, gak usah. Itu anak TK ya, nyanyi sayonara. Silakan guys. Ya, apa sekali untuk kelasnya. Said. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Saya harap sebelum kalian pulang dipastikan alat-alatnya tidak ada yang ketinggalan, ya. Termasuk yang laki-laki dibantu, ya. Gurunya beresin, ini terlalu banyak alat sebenarnya, ya. Lapar ya kalian ya? Lapar sekali atau lapar banget? Berapa Pak? Serius. Oke, silakan. Karena yang cewek divisi prioritas pulang dulu, nanti yang cowok bantuin saya beresin. Silakan yang cewek. Yang cowok bantu saya beresin dulu. Belum ya, untuk sini baru mau tak. Karena untuk sesuatu Sarwan.